Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permainan berbasis budaya lokal yang beranggotakan saya Rizky Ani Fitria dengan NIM 2031311033. Kemudian ada Zukrifa Salatia Afifa dengan NIM 2031311044 dan juga ada Nur Laila Khairunisa dengan NIM 2031311048. Pengertian permainan berbasis budaya lokal. Permainan yang berbasis budaya lokal pada umumnya menggunakan permainan tradisional. Nah, oleh karena itu, permainan berbasis budaya lokal ini lebih dikenal sebagai permainan tradisional. Pengertian dari permainan berbasis budaya lokal ini dikemukakan oleh beberapa tokoh. Salah satunya yaitu Dharma Mulya tahun 2008. Nah, tokoh Dharma Mulya tahun 2008 ini mendefinisikan permainan tradisional merupakan permainan yang mengandung nilai-nilai budaya yang dapat menjadi pemberi identitas bagi sebuah budaya lokal, sehingga dapat menjadi local wisdom bagi sebuah budaya. Local wisdom atau kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dan biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, permainan tradisional juga dikemukakan oleh Parlebas dalam Lavena tahun 2007. Beliau mengemukakan bahwa permainan tradisional juga merupakan hasil kreatif dari budaya dan sejarah yang mempunyai unsur kesenangan namun merefleksikan nilai-nilai sosial yang mendalam sehingga anak akan belajar berkomunikasi dengan lingkungannya. Media dalam mendukung program bermain yang inovatif melalui budaya lokal, permainan anak usia dini menggunakan media permainan tradisional dengan bahan yang tergolong sederhana, contohnya seperti tali atau karet gelang. Dan biasanya di permainan digunakan untuk lompat tali untuk anak usia dini. Selanjutnya, jenis. Klasifikasi permainan tradisional dikemukakan oleh Levega 2007 yang terbagi menjadi 4 kategori, yang dalam kategori tersebut masih bisa dibedakan menjadi beberapa jenis permainan lagi. Klasifikasinya yaitu 1. Permainan psikomotor merupakan permainan yang memerlukan gerakan untuk memainkannya namun tidak menunjukkan adanya komunikasi dalam gerakan tersebut di antara para pemain. Contoh permainannya yoyo, engklek, layang-layang, dan lompat-lompatan. Selanjutnya nomor 2, permainan kerjasama adalah permainan yang membutuhkan kerjasama antar pemain satu dengan pemain lainnya. Contoh permainan lompat tali, permainan lingkaran, menari bersama, ataupun permainan yang membutuhkan nyanyian bersama saling bersautan. Dan ada lagi permainan yang kerjasama, yaitu memainkan bola basket. Olahraga bola basket dimainkan secara beregu atau tim, otomatis saling kerjasama. Dan voli, olahraga yang membutuhkan kerjasama tim. Permainan kasti dilakukan oleh 2 regu atau tim. Dan badminton ganda. Berikutnya yang ketiga, permainan yang mempunyai lawan. Yang pertama, 1 lawan semua. Contohnya seperti permainan petak umpet, di mana salah seorang pemain harus mencari pemain yang lain. Yang kedua, 1 lawan 1. Contohnya seperti permainan congklak. Permainan yang dimainkan terus dengan putaran berturut-turut sampai satu pemain kehilangan semua biji congklaknya. Selanjutnya, yang keempat, permainan kerjasama perlawanan. Yang pertama, ada tim lawan tim, artinya perlawanan antara 2 kelompok. Contohnya seperti permainan gobak sodor.
di mana permainan ini sangat membutuhkan kerjasama yang baik antar anggota kelompok dan strategi dalam menghadapi kelompok lawan. Yang kedua, satu lawan semua. Contohnya seperti permainan petak jongkok, di mana salah seorang harus mengejar dan menangkap pemain yang lain. Yang ketiga, semua lawan semua. Contohnya seperti permainan kelereng, di mana semua saling melawan untuk mendapatkan kelereng milik lawannya. Yang keempat, permainan yang ambivalen. Maksudnya adalah di mana para pemain yang dapat memutuskan apakah dia ingin bekerja sama atau ingin menentang. Ini berarti bahwa orang yang sama dapat melakukan intervensi sebagai teman atau musuh dalam permainan yang sama. Kemudian manfaat. Permainan yang berbasis budaya lokal bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan kreativitas anak. Melalui permainan, anak dapat mengembangkan proses berpikir serta ide-ide baru, sehingga kreativitas anak terus meningkat. Yang kedua, melatih empati. Melalui bermain, anak dapat melatih empati. Contohnya dalam kegiatan bermain peran, di mana anak berpura-pura menjadi orang lain dalam situasi yang sulit. Dalam kegiatan bermain peran ini, anak dapat belajar berempati dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, menanggulangi konflik. Di dalam permainan, sangat mungkin akan timbulnya konflik antar anak dengan anak yang lain. Maka dari itu, anak dapat belajar bagaimana menyikapi dan menangani konflik yang ada. Yang keempat, mengasah panca indera. Melalui permainan, anak dapat mengasah panca indera. Contohnya permainan petak umpet. Anak dapat melatih kepekaan pendengarannya. Yang kelima, meningkatkan keingintahuan dan eksplorasi anak. Melalui bermain, anak dapat menemukan sebuah inovasi atau menghasilkan ciptaan baru, sehingga meningkatkan keingintahuan dan eksplorasi anak terhadap sesuatu. Yang keenam, dapat menjadi lokal wisdom bagi seluruh budaya lokal. Dan yang ketujuh, dapat merefleksikan nilai-nilai sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.